Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juan dan Romandak dengan NIM 20210210 14025, kelas reguler A, mata kuliah Han, semester 3, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan macam-macam asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama mengenai pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dikemukakan oleh Jasim Hamidi. Ya, menurut Jasim Hamidi, pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik itu ada 4. Berikut. Baik, yang pertama, AAUPB merupakan nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Han. Yang kedua, AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya sebagai alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Yang ketiga, sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Yang keempat, sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpancar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian besar dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. Baik, kita masuk ke dalam macam-macam AUPB. Terdapat 13 macam-macam AUPB sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum memiliki 2 aspek, yaitu bersifat material dan formal. Aspek hukum yang bersifat material terkait dengan asas kepercayaan, sedangkan aspek hukum formal bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Yang kedua, asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukum jabatan dan kelainan atau kealpaan seorang pegawai. Yang ketiga, ada asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki agar badan pemerintah mengambil tindakan yang sama, dalam arti tidak bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas yang keempat, asas bertindak cermat atau asas kecermatan. Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Asas yang kelima, asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan pendapat. Mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. Asas yang keenam, asas tidak mencampuradukan kewenangan. Asas ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang tidak ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas. Yang ketujuh, ada asas fair play atau asas permainan yang layak. Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumen-argumen sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini penting dalam peradilan administrasi negara karena terdapat peradilan kedudukan antara pihak penggugat dan tergugat. Asas yang kedelapan ada asas keadilan dan asas kewajaran. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperlihatkan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. Asas yang ke-9 ada asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar.
Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dijalankan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Asas yang ke-10 ada asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya dengan suatu surat keputusan. Yang ke-11 ada asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Asas ini merupakan pengembangan dari salah satu prinsip negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi atau HAM. Asas yang ke-12 ada asas kebijaksanaan. Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa kasus terpadu pada peraturan perundang-undangan formal. Yang ke-13, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencangkup semua aspek kehidupan orang banyak. Baik, demikian penjelasan singkat tentang pengertian dan macam-macam AUPB. Jika terdapat kesalahan dan penyebutan pada kata di dalam video saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bersama Papua, torang bisa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.